Yang kasus kedua adalah maraknya penjualan bakso celeng. Sebuah ruko dijadikan suatu tempat produksi bakso oplosan antara daging sapi dengan babi hutan atau celeng di pasar A. Ini digerebek polisi. Polisi menyita barang bukti berupa 40 kilogram daging babi hutan atau celeng, daging ayam seberat 60 kilo, serta daging ayam yang sudah dicampur dengan daging celeng seberat 4 kilo, satu unit penggilingan daging kasar, satu unit penggilingan daging halus, dan satu buah freezer. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat Bogor tentang adanya tempat usaha bakso yang menggunakan bahan campuran daging babi hutan ataupun celeng. Tiga, penggunaan formalin pada ikan asin. Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota A terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya yaitu formalin. Bahkan kandungan formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. 20 sampel dari 3 jenis ikan asin dari uji lab diketahui kandungan formalin mencapai di atas 100 ppm. Artinya, dari 1 kilogram olahan perikanan tersebut terdapat 1 miligram kandungan formalin. Penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Penggunaan bahan pengawet mayat ini bisa menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Yang kasus keempat adalah kembalian uang Alfamart. Sengketa antara Soleh dan PT Sumber Alvaria Trijaya atau PT SAT, tempat Alfamart ya. Mustoleh ingin menggunakan haknya untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan uang kembalian yang didonasikan melalui Alfamart kepada beberapa yayasan sosial. Memang uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang dikonsumsi. Namun, upaya Alfamart untuk menjadi penghubung antara yayasan dengan konsumen yang ingin berdonasi dapat dikategorikan sebagai jasa. Sebagai pelaku usaha, berdasarkan pasal 7 butir B Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. PT SAT berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, hasil dari jasa pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT SAT, Sumber Alvaria Trijaya melalui kasirnya di Alfamart wajib dilaporkan penggunaannya secara benar, jelas, dan jujur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang maksud benar, jelas, dan jujur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 karena sudah sangat jelas ya. Contoh perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara yaitu pasti memiliki dua karakter, yaitu karakter preventif yang memiliki sifat preventif dan proaktif. Memiliki sifat preventif atau biasa disebut dengan prohibited dan memiliki sifat proaktif atau hukuman. Sifatnya preventif dan proaktif. Preventif pencegahan, proaktif itu hukuman. Contoh perlindungan hukum yang paling nyata ialah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti halnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penuntasan perselisihan di luar pengadilan yaitu non-litigasi. Perlindungan hukum di Indonesia menjadi dua yaitu perlindungan hukum hak-hak konsumen atau pelanggan dan perlindungan hukum haki hak kekayaan intelektual. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang kelima, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang keenam,
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Dan yang ketujuh adalah hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dari tadi yang kita bahas adalah soal hak, sekarang yang kita bahas tentang kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi keterangan yang ada di label kemasan tolong dibaca ya adik-adik. Ini kewajiban kita. Kewajiban berikutnya yang kedua adalah beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Kita dengan niat baik membeli barang tersebut. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ciri-ciri konsumen mandiri, pertama, dia sadar akan harga dan martabat konsumen yang mampu untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kedua, dia mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Yang ketiga, jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Dan yang kelima, berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Itu ciri konsumen mandiri. Ada 6 wawasan konsumen. Pertama, dia krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Kritis sebetulnya, bukan krisis. Teliti sebelum membeli, membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang ketiga ya. Yang keempat, biasakan belanja sesuai dengan rencana. Yang kelima, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Dan keenam, memilih barang yang bermutu dan berstandar untuk memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ini 6 kewaspadaan yang harus dimiliki konsumen.